Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Yufaki dari Prodi S1 Manajemen Program RPL Universitas Mitra Bangsa. Izinkan saya untuk membawakan presentasi hari ini yang berjudul Pengaruh Manajemen SDM terhadap peningkatan kinerja organisasi yang merujuk pada suatu studi literatur yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah seminar proposal yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Anda Yeni Budiasih MBA. Ngomong-ngomong tentang manajemen SDM, teman-teman tahu nggak sih apa yang sebenarnya membuat sebuah organisasi itu berhasil? Dari teknologinya, strategi, atau manusianya? Nah, hari ini kita akan bahas peran krusial manusia sebagai aset terpenting suatu perusahaan atau organisasi melalui manajemen sumber daya manusia. Nah, mari kita bahas pentingnya manajemen SDM dalam organisasi. Manajemen SDM itu sangat penting karena membantu organisasi bekerja lebih efektif dan produktif. Jika perusahaan mengelola karyawannya dengan baik, maka dampaknya akan terasa. Seperti pertama, karyawan lebih betah bekerja karena merasa dihargai, diperhatikan, dan diperlakukan dengan baik. Yang kedua, kinerja perusahaan dapat meningkat. Ya, karyawan jadi bekerja lebih maksimal sehingga hasil kerja organisasi juga lebih bagus. Yang ketiga, muncul banyak inovasi dan ide baru. Kalau lingkungan kerjanya ngedukung, itu bisa membuat karyawan lebih kreatif dan berani memberikan ide. Jadi, manajemen SDM bukan hanya bermanfaat untuk karyawan, tapi juga sangat menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Teman-teman tahu nggak sih? Sekitar 75% kinerja organisasi dipengaruhi oleh manajemen SDM. Jika perusahaan ingin kinerjanya meningkat, maka kuncinya ada pada SDM. Karena faktanya, 75% kinerja organisasi dipengaruhi oleh pengelolaan SDM yang efektif. Jadi, SDM itu bukan sekedar hanya bagian pendukung, tapi penentu keberhasilan. Nah, ini menarik juga nih teman-teman. Faktanya, kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis. Menurut meta-analisis menunjukkan sekitar 40% variasi kinerja organisasi dipengaruhi oleh praktik SDM yang efektif. Jadi, SDM adalah salah satu penentu utama keberhasilan suatu organisasi. Selanjutnya ada pilar-pilar utama manajemen SDM. Manajemen SDM punya beberapa pilar utama, yaitu yang pertama ada rekrutmen. Proses mencari dan memilih orang paling cocok untuk bekerja di organisasi. Yang kedua, ada pelatihan. Ini adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan supaya kerja mereka lebih baik. Yang ketiga, ada pengelolaan kinerja. Menilai hasil kerja karyawan secara rutin, lalu membantu memberikan feedback kepada mereka agar kinerjanya terus meningkat. Yang keempat, ada kompensasi, seperti memberikan gaji, bonus, atau penghargaan agar karyawan lebih termotivasi dan semangat bekerja. Selanjutnya, pengaruh pelatihan dalam manajemen SDM. Pelatihan karyawan punya dampak yang besar terhadap produktivitas. Berdasarkan penelitian Universitas Indonesia atau UI, pelatihan SDM bisa meningkatkan produktivitas hingga 25%. Contohnya ada di PT XYZ. Setelah mengikuti program pelatihan intensif, hasil kerja dan output karyawan pun meningkat. Ya, kita masuk ke model SHRM atau Strategic Human Resource Management. Ini adalah cara mengelola SDM yang disesuaikan dengan strategi bisnis perusahaan. Artinya, tiap keputusan tentang karyawan seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan kompensasi harus mendukung tujuan organisasi supaya kinerja perusahaan tersebut bisa maksimal. Next, ada contoh nyata dari Google. Google menerapkan manajemen SDM yang inovatif, misalnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan kerjasama tim. Hasilnya, karyawan lebih nyaman dan semangat bekerja, sehingga Google bisa mempertahankan talenta terbaik dan terus menghasilkan inovasi terbaru. Berikut meningkatkan motivasi kerja karyawan. Perusahaan bisa meningkatkan motivasi kerja karyawan dengan memberikan hal-hal yang membutuhkan karyawan, seperti pertama, lingkungan kerja yang positif, seperti suasana kerja yang nyaman, aman, dan saling mendukung. Yang kedua, adanya penghargaan dan pengakuan. Karyawan yang berprestasi diberi apresiasi,
misalnya pujian, bonus, atau penghargaan. Ketiga, ada peluang pengembangan karir. Ada kesempatan untuk naik jabatan, serta ikut pelatihan agar kemampuan meningkat. Yang keempat, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi atau work-life balance. Jam kerja lebih teratur dan karyawan tetap punya waktu untuk keluarga dan beristirahat. Jadi, kalau SDM dikelola dengan baik, karyawan juga akan lebih semangat, loyal, dan produktif. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, sini ada perbandingan kinerja sebelum dan sesudah dari implementasi manajemen SDM. Yang pertama, ada penurunan tingkat absensi sebesar 15%, yaitu manajemen SDM efektif bisa mengurangi absensi karyawan. Selanjutnya sebelah kanan ada peningkatan produktivitas karyawan sebesar 20%, yaitu karena implementasi praktik SDM sehingga meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Lalu apa sih prosesnya dari penerapan praktik manajemen SDM ini? Yang pertama, analisislah kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan sumber daya manusia secara tepat. Yang kedua, desain program, seperti mengembangkan program pelatihan sesuai dan efektif. Kemudian ada implementasi, yaitu melaksanakan program pelatihan dan monitoring secara rutin. Yang terakhir, evaluasi hasil, menilai dan memperbaiki hasil pelatihan yang telah dilakukan. Ya, tentu dari proses manajemen SDM ini ada tantangan nih teman-teman. Yang pertama ada resistensi perubahan. Perubahan seringkali dihadapi dengan penolakan. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Sumber daya yang terbatas seperti anggaran membatasi implementasi SDM. Yang ketiga, dukungan manajemen puncak. Jika tidak ada dukungan, inisiatif SDM sulit berhasil. Ya, selanjutnya ada solusi dari tantangan itu sendiri. Di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, investasi pelatihan, yaitu investasi pelatihan berkelanjutan yang penting untuk meningkatkan keterampilan karyawan hingga memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan dan berkontribusi lebih dalam pencapaian untuk organisasi. Yang kedua, ada budaya inklusif, mengembangkan budaya organisasi inklusif, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi tim. Yang ketiga ada sistem reward. Sistem reward ini reward yang adil ya dan transparan hingga dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan serta mendorong mereka untuk berprestasi lebih dan setia kepada organisasi. Yang keempat ada komunikasi internal, yaitu memperkuat komunikasi internal, memastikan bahwa semua karyawan terinformasi dengan baik dari atas sampai bawah mengenai tujuan dan perubahan dalam organisasi yang dapat membantu menciptakan sinergi dan kolaborasi yang lebih efektif. Ya, terakhir teman-teman, di sini ada kutipan dari Becker dan Hart, yaitu manajemen SDM adalah kunci sukses suatu organisasi. Jadi jika tidak ada manajemen SDM, mungkin organisasi itu tidak akan berhasil ya teman-teman, karena segala sesuatu pun butuh manajemen yang baik, salah satunya manajemen SDM. Ya, terakhir presentasi saya sudah selesai teman-teman ya. Terima kasih atas perhatian dan simpatinya. Saya Gunawan Oyufaki mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tutur bahasa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.